Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pagi hari ini untuk sama-sama kita membaca dan usahakanlah untuk menghafalkan apa yang akan dibacakan dan sudah dibacakan ini, yakni permulaan dari surah Al-Kahfi, surat yang ke-18 yang kemarin sudah diterangkan sampai dengan ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kita runtut lagi dari awal surat ini, yakni surat yang ke-18 yang namanya surat Al-Kahfi, suratul Kahfi. Allah berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Kemarin sudah diterangkan sampai dengan ayat yang keempat dari surah Al-Kahfi ini, yang bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian kalau mau menghafalkannya alangkah baiknya karena menambah amal kebaikan kita, yaitu berupa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ini itu mendapatkan 10 kebaikan, 10 hasanah.
Jadi kalau kita menghafalkan 10 ayat saja dari surat Al-Kahfi ini, nanti silahkan dihitung sendiri berapa jumlah hurufnya. Dari kata alhamdu ini saja ada 1 huruf alif, 2 huruf lam, 3 huruf ha, 4 huruf mim, 5 huruf dal. Jadi kita cuma mengatakan alhamdu, belum lagi di belakangnya lillahi. Ya, lillahi ada 1 huruf lam, ya. Terus tambah lam double, lam tasdid ada lamnya 2 ini. Jadi 3 tambah huruf ha 4. Jadi mengucapkan alhamdulillah gitu aja sudah 9 huruf. 90 hasanah kita dapatkan. Apalagi 1 ayat penuh, apalagi 1 surat penuh. Itu 1. Yang kedua, kalau kita membaca dan menghafalkan 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi ini, seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita dapat perlindungan dari Allah dari makhluk yang akan muncul di akhir zaman nanti yang bernama Dajjal. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kemarin sudah terangkan ayat-ayat ini tadi, mulai ayat pertama sampai ayat keempat, di mana Allah Ta'ala menyatakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak menjadikan baginya kebengkokan. Qayyiman, Al-Quran itu sesuatu ajaran yang lurus, mengandung ajaran yang lurus tentang duniawi maupun tentang keduniaan maupun tentang keakhiratan, tentang keduniaan maupun tentang agama. Ajaran dalam Al-Quran ini semuanya lurus. Al-Quran diturunkan liyundhira, untuk memberi peringatan ba'san syadidan, dengan peringatan berupa adab yang dahsyat, yang pedih, yang besar, yang berat, min ladunhu, dari hadapannya, wa yubasyira, dan Al-Quran diturunkan untuk memberi kabar gembira kepada al-mu'minina, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, alladzina, yang mereka laki-laki beriman dan perempuan beriman tadi, ya'maluna sholihat, mereka selalu beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Anna, bahwasanya lahum, untuk mereka, ajron hasanah, balasan yang baik, yaitu al-jannata, surga. Orang-orang yang beriman ini tadi, makithina, mereka orang-orang yang tinggal fihi, di dalamnya, di dalam surga itu tadi, di dalam balasan yang baik tadi, abadan, selama-lamanya, abadi. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran yang pertama. Yang kedua, ya. Tujuan yang ketiga kata Allah adalah wa yundhira, dan Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan, untuk supaya Al-Quran dijadikan sebagai peringatan, untuk diberikan peringatan tadi kepada alladzina qalu, orang-orang yang berkata, ittakhadallahu walada, Allah telah mengambil seorang anak, Allah mempunyai seorang anak. Jadi mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak perlu diperingatkan dengan Al-Quran bahwa omongan mereka itu salah. Perkataan manusia yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak, itu perkataan yang salah. Yang menyalahkan bukan yang ngomong ini, tapi Allah yang bilang, Allah yang menyatakan hal itu. Makanya diturunkan Al-Quran ini untuk memberi peringatan kepada mereka agar berhenti dari berkata bahwa Allah punya anak. Subhanallahi amma yasifun. Karena maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah Allah menyatakan kepada kita semuanya, para pembaca Al-Quran, para orang-orang yang mempelajari dan meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah atau firman Tuhan, Allah beritahukan kepada kita. Kenapa Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia, dan kita semua umatnya pun diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa Allah itu tidak punya anak. Ya, apa kata Allah pada ayat berikutnya? Pada ayat yang kelima Allah berfirman, malahum
bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Ini alasannya. Kata Allah, malahum, tidak ada bagi mereka, maksudnya mereka tidak mempunyai, bihi dengannya, dengan perkataan mereka bahwa Allah punya anak. Malahum bihi, tidak ada bagi mereka dengannya, min ilmin, dari sesuatu ilmu pun, dari satu pengetahuan pun, wala, dan tidak juga li abaihim, bagi nenek moyang mereka, bagi bapak-bapak mereka. Kaburat, berat, besarlah, kalimatan, satu kalimat, yang takhruju, keluar, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna, tidaklah mereka berkata, illa, kecuali, kadhiba, kebohongan, kedustaan. Iyaquluna illa kadhiba, tidaklah yang mereka katakan bahwa Allah punya anak, illa, kecuali itu hanyalah kadhiban, kebohongan, kedustaan. Ini ayat yang kelima, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Disinilah kenapa 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini sangat besar pahalanya. Sampai-sampai ada salah satu hadis yang mengatakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qutubi dalam kitab tafsirnya, bahwa diriwayatkan Rasulullah SAW ada mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi dakhalal jannah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini seluruhnya, dia masuk surga. Kalau dia yakin, dia percaya kepada apa yang dia baca. Ya, jadi dalam ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana sudah dibacakan tadi, lalu mari sama-sama kita lihat penjelasan para ulama tentang makna ayat yang kelima ini tadi. Allah menyatakan, malahum bihi min ilmi wala li abaihim, tidak ada bagi mereka wahai Muhammad dengan pernyataan mereka yang mengatakan Allah punya anak, min ilmin, dari sesuatu ilmu apapun, dari satu pengetahuan pun. Jadi kata Allah, mereka yang berkata bahwa Allah punya anak itu enggak ada ilmunya itu. Pengetahuan ilmu tentang bahwasanya Tuhan punya anak, Allah punya anak itu enggak ada. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya cuma mau mengatakan bahwasanya orang-orang yang berkata bahwa Allah punya anak, baik kata orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah, itu menurut keyakinan orang Arab ratusan tahun sebelumnya atau bahkan mungkin ribuan tahun. Mereka meyakini itu. Dan juga perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah, dan juga orang-orang Nasara yang mengatakan Isa itu anak Allah. Itu semuanya disalahkan oleh Allah. Malahum bihi min ilm, tidak ada bagi mereka dengan pernyataan itu sesuatu ilmu pun. Tidak ada yang tahu, tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuannya. Kalau anak-anak kita lahir banyak yang tahu, kedua orang tua kita tahu. Ya, orang-orang tua kita tahu, mertua kita tahu, saudara-saudara kita tahu, tetangga kita tahu karena ditasmiyahin, ya, diakikohin. Nah, kalau ini Isa putra Maryam ini, kemudian Uzair, Nabi Uzair, kemudian para malaikat itu lahir katanya, itu katanya anak Allah. Kapan lahirnya? Siapa yang melihat? Tidak ada. Tidak ada ilmu apapun, tidak ada. Nah, Allah itu mengajari kita, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah mengajari kita dengan Al-Quran ini untuk kalau kita berkata, apa yang kita katakan itu ada ilmunya.
ada pengetahuannya. Kalau kita berbuat, kita beramal, yang kita perbuat, yang kita amalkan itu ada ilmunya, ada pengetahuannya. Tiap hari kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Siapa yang suruh itu? Allah. Dari mana kamu tahu bahwa Allah menyuruh kamu begitu? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Enggak seperti kata orang Jakarta itu yang sekarang menjadi anggota partai PSI yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran enggak ada perintah sholat. Kamu belum ngaji ini berarti ini. Siapa yang bilang enggak ada? Banyak kok ayatnya. Wa aqimis sholata lidzikri, itu sebagiannya. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar firman Tuhan, dan tidak ada keraguan tentang isinya yang ada di dalam Al-Quran, bahwa semuanya kebenaran, semuanya benar, tidak ada yang meragukan dan tidak ada kesesatan. Itu siapa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu Allah menerangkan siapa itu orang-orang yang bertakwa, siapa orang-orang yang muttaqin itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang percaya kepada yang ghaib. Allah itu ghaib. Orang beriman percaya bahwa Allah itu ada walaupun tidak kelihatan, ghaib, tidak kelihatan dari pandangan mata kita. Surga, neraka itu ghaib sekarang. Tapi nanti kita akan melihat surga dan kita akan melihat neraka dengan mata kepala kita sendiri pada saatnya nanti. Para malaikat itu ghaib. Nabi Muhammad SAW pun sekarang ini ghaib. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi. Oh, Nabi Muhammad itu ada dan beliau mengatakan hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang kita semua mempelajari dan kita mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Ya, dan seterusnya. Orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya, beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan mereka yang menegakkan salat. Itu kalimat berita tapi berisinya perintah di situ. Orang bertakwa harus menegakkan salat. Kalau enggak menegakkan salat enggak bertakwa dia. Tuh. Walladzina wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa itu yunfikun. Perhatikan kalimatnya, mereka selalu menginfakkan. Infak itu selalu dikerjakan oleh orang yang beriman. Orang yang bertakwa itu harus mau infak setiap hari, enggak sekali-sekali, enggak. Makanya saya menganjurkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, setiap datang ke masjid ini, bawa dari rumah barang Rp1.000 kah, Rp2.000 lah, pecahan Rp1.000, Rp2.000 atau Rp5.000 atau Rp10.000 atau Rp50.000 atau Rp100.000 semampu sampean. Masukkan ke kotak infak itu dengan niat, ya Allah, saya bisanya ngasih infak segini, ya Allah, tolong terima ini, ya Allah, sebagai amal solehku, ya Allah. Infak tiap hari, Pak, enggak sebulan sekali, enggak setahun sekali. Ya, ada infak yang aku kerjakan setiap hari. Karena infak itu bukan hanya memberikan harta, tapi ngomong yang baik itu infak fisabilillah juga. Amar ma'ruf, menyuruh orang kepada yang baik, nahi mungkar, mencegah orang dari perbuatan mungkar, itu infak juga itu. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga infak, itu setiap kalimatnya itu. Alhamdulillah, itu juga kalimat infak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu infak juga itu. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu menginfakkan dari apa yang telah kami berikan kepada mereka setiap hari. Nabi mengatakan tiada hari tanpa infak. Setiap hari kita harus infak. Jadi kita jangan jadi orang yang medit, jangan. Kita menyekolahkan anak walaupun di sana tidak dipungut bayaran, misalnya sekolah itu gratis, kita tetap harus infak. Infak kepada siapa? Ya saya kasihkan kepada pengurusnya kah? Kasihkan kepada guru-gurunya kah? Tuh, kasih. Jangan kita titipkan anak kita ke suatu pondok pesantren, walaupun tingkat ibtidaiyah atau tingkat sebelum ibtidaiyah itu apa namanya, kalau sekarang namanya PAUD itu.
atau apa namanya lah, pokoknya yang sebelum pesantren, ibtidaiyah atau tsanawiyah atau aliyah. Kita bisa infak. Harta yang sampean keluarkan untuk infak fisabilillah itu besar nilainya, lebih besar. Apalagi anak kita dititipkan di satu sekolahan, di satu perguruan, di satu tempat yang di situ anak kita diajari Al-Quran. Menuntut ilmu Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, itu menuntut ilmu yang paling tinggi nilainya. Setelah kita paham Al-Quran, kita pelajari ilmu-ilmu yang lain. Seperti perempuan-perempuan Iran. Saya baru tahu bahwa di Iran itu, Pak, saya tidak memuji-muji, tidak bermaksud memuji-muji Iran atau memuji-muji Syiah. Enggak. Tapi orang-orang Iran itu, 60% mahasiswa Iran itu perempuan. Lakinya 40% aja. Dan saudara tahu, di Iran itu mulai dari TK sampai S1, S2, S3 gratis dibayar oleh pemerintah Iran. Pendidikan gratis bukan seperti di tempat kita 12 tahun apa berapa tahun? 9 tahun wajib belajar. Baru aja Mahkamah Konstitusi mengetuk palu bahwa pemerintah berkewajiban mengeluarkan anggaran untuk warga negara ini menuntut ilmu. Berapa tahun itu ya kemarin keputusan NK? 9 apa 12 tahun? 9 tahun gratis di sekolah pemerintah, sekolah negeri. Yang terjadi apa? Enggak gratis, Pak. Bayar, seragam bayar, buku-buku bayar. Nah, Iran itu gratis, Masya Allah. Hasilnya bagaimana? Kita lihat sekarang ini, Masya Allah. Di mana di saat seluruh negara-negara yang mengaku sebagai negara Muslim di seluruh Arab itu loh, yang memusuhi bangsa Persia itu dari zaman dulu kala itu, diam menghadapi Israel, diam, menolong aja enggak. Tetangga yang paling dekat Mesir itu loh, yang di sana ada perguruan terkenal Al-Azhar, ulamanya, pemerintahnya diam, enggak mau menolong saudaranya dibantai di Gaza sana. Saudi Arabia yang katanya kerajaan Islam, ya, mana ada menolong, malah bermesraan, berhubungan erat dengan Israel. Demikian juga Qatar yang baru aja dibom, dirudal oleh Iran, baru kemarin malam atau tadi malam dirudal karena ada pangkalan militer Amerika di sana. Untung itu pas lagi nggak ke Qatar aku. Ya. Kemarin waktu ke Rusia kan mampir di Qatar juga aku. Wah, sampai dikena peluru kendari menyasar dari Iran, kacau ini. Habis itu satu pesawat. Sama jangan bepergian lewat daerah situ sudah ini, jangan. Hati-hati. Jadi saudara sekalian, di saat dimana seluruh orang-orang Arab pada tidak berbuat apa-apa terhadap saudaranya seiman yang dibantai di Israel sana, Iran yang tampil, yang mereka musuhi. Padahal Ayatullah Ali Khamenei yang katanya kalau nggak salah anaknya Imam Khomeini ya, putranya beliau, sudah menyatakan kami melakukan ini bukan untuk Iran, bukan untuk Syiah, tapi untuk Islam. Kami membela Islam karena saudara kami dihina, dianiaya, dibunuh, dibantai dengan seenak jidat mereka itu. Nah, sekarang dibalas oleh Iran dengan rudal. Kemarin Iran mengirimkan 100 rudal balistik itu. 100 rudal sekali pencet itu. Mungkin karena kata pengamat politik Mardigu itu. Mungkin karena 100 rudal ini sudah lama disimpan di gudang, daripada tayangan, daripada pekaratan, lepaskan aja ke Israel sana. Teriak-teriak mereka minta maaf, kami minta maaf kepada Iran, kami kalah, kami menyerah, kami mengaku kalah. Masya Allah, hanya Iran yang dibenci di tanah air kita ini karena Syiahnya. Untung alhamdulillah guru kami tidak mengajari seperti itu. Kita tidak boleh membenci orang Syiah, walaupun mereka berbeda sama sekali dengan kita. Yang kebanyakan di antara kita di Indonesia ini adalah orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang sunni. Nah,
saudara sekalian, saya ngomong semacam semuanya ini tadi ini ada ilmunya semua itu. Ya. Dan demikian juga kita berkata, itu diajari oleh Allah untuk berkata yang berdasarkan ilmu, berbuat yang berdasarkan ilmu. Nah, kalau perkataan manusia bahwa Tuhan punya anak, Allah punya anak, itu enggak ada ilmunya. Malahum bihi min ilm wala li abaihim, dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka dan bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka itu tidak punya ilmu tentang itu, wahai Rasulullah. Bahwa Allah punya anak itu enggak ada ilmunya. Anaknya Allah Isa Al-Masih misalnya, akte kelahirannya mana? Disduk capil mana yang mengeluarkannya? Belum ada disduk capil waktu itu, Pak. Belum diperlukan yang nama akte kelahiran di zaman itu. Ya. Jadi saudara sekalian, ini makanya kita harus belajar Al-Qur'an. Kita menitipkan anak kita di satu tempat pendidikan di mana anak kita dididik dengan Al-Qur'an. Kasih dong uang saudara ke sana. Berani bayar UGM 30 juta satu semester karena dia menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran. SPP-nya sekarang sampai 30 juta itu. Ada yang 15 juta. Kita berani mengeluarkan uang jutaan hanya untuk memperoleh gelar titel dokter. Ya Allah, wa ma adraka ma dokter. Apa sih artinya dokter kalau dia tidak beriman? Gak ada artinya, Pak. Anak kita jadi dokter, bahkan jadi presiden pun kalau tidak beriman, gak ada gunanya anak itu di akhirat nanti, Pak. Gunanya cuma di dunia ini aja. Ya, bisa dapat duit banyak, nggak tahu halal apa haram, pokoknya duitnya banyak. Yang semula hartanya cuma miliaran, sekarang triliunan. Dari mana itu pegawai kok bisa punya harta triliunan? Kecuali pengusaha. Ya, saudara sekalian, Allah menyatakan malahum bihi min ilmi wala li abaihim, tidak ada bagi mereka dengannya sesuatu ilmu apapun dan tidak pula bagi nenek moyang mereka. Ini diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Yaitu maksud ayat ini qaluhu, mereka mengatakan itu, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak itu an jahlin, karena kebodohan mereka. La an ilmin, tidak karena ilmu, tidak karena sesuatu ilmu. Karena enggak ada ilmunya kok, memang enggak ada. Tuh, ini tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuliskan malahum bihi min ilm, tidak ada bagi mereka dengannya sesuatu ilmu. Yaitu maksudnya malahum bihi, tidak ada bagi mereka dengannya maksudnya bihadal qaul, dengan perkataan mereka bahwa Tuhan punya anak, itu enggak ada ilmu. Perkataan alladzi yang iftarauhu, mereka mengadang-adakannya, wa tafakuhu, dan mereka memalingkannya, mengarang-arangnya. Tidak ada perkataan mereka yang mengarang-arang, yang mereka karang, yang perkataan min ilmin, dari suatu ilmu apapun. Tidak ada ilmunya. Itu perkataan yang mereka karang, mereka sangka, mereka duga. Tidak berdasarkan ilmu. Demikian juga dalam tafsir tafsir Qurtubi, Al-Qurtubi, ya, dalam tafsir Al-Qurtubi juga dikatakan makna kalimat ini malahum bidzalikal qaul, tidak malahum bihi min ilm, maksudnya malahum bidzalikal qaul, tidak ada bagi mereka dengan omongan itu min ilmun, sesuatu ilmu pun. Wala li abaihim, dan tidak pula bagi nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka yang dulu-dulu yang sudah mengajari anaknya bahwa Tuhan punya anak, itu pun tidak ada ilmunya nenek moyang mereka. Li'annahum, karena mereka yang mengatakan seperti itu muqallidatun, orang-orang yang bertaklid, orang-orang yang ngomongnya cuma ikut-ikutan saja, taklid. Dalam Islam dilarang kita taklid, tidak boleh. Taklid itu pokoknya percaya penuh kepada omongan orang tanpa pengetahuan, tidak boleh. Makanya kita di sini ngaji tiap hari, ngaji Al-Quran, ngaji hadis, ngaji fikih, itu menyampaikan ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih. Nah, ilmu yang tertinggi itu Al-Quran. Al-ilmu salasah, kata Nabi, ilmu cuma 3.
ayatun muhkamatun, satu ayat-ayat yang muhkamat. Ayat mutasyabihat tidak termasuk. Yang kedua wa sunnatun qaimah, dan sunnah yang ditegakkan. Yang ketiga wa faridatun adilah, dan ilmu faraid, ilmu bagaimana membagi harta warisan yang adil. Hanya itu ilmu yang wajib dipelajari hukumnya. Ilmu kedokteran enggak wajib, enggak fardu ain, itu fardu kifayah. Tapi ilmu yang tiga ini fardu ain. Setiap orang muslim harus tahu Al-Quran, harus tahu hadis, harus tahu fikih, walaupun sebatas kemampuan mereka saja. Ya. Sedangkan ilmu kedokteran tidak wajib, ilmu nuklir nggak wajib. Tapi orang belajar ilmu nuklir boleh, kalau untuk kepentingan yang baik. Bikin bom nuklir boleh, untuk jaga-jagaan. Jangan sampai nanti perang mereka menggunakan nuklir, kita nggak punya nuklir, habis kita. Mereka ngebom dengan nuklir, balas dengan nuklir juga. Itu Pak. Jadi Al-Quran mengajari kita mengerjakan sesuatu, mengatakan sesuatu berdasarkan ilmu, tidak ikut-ikutan, tidak muqallidatun, tidak muqallid, tidak menjadi orang yang taklid, yang menjalankan kebiasaan berdasarkan ajaran nenek moyang tanpa ada ilmunya. Qaluhu, mereka mengatakannya bighairi dalilin, dengan tanpa dalil, tanpa petunjuk. Wala li abaihim, dan tidak pula bagi nenek moyang mereka. Yang dimaksud nenek moyang yaitu aslafihim, orang-orang salafnya mereka, pendahulu mereka. Ya, itu enggak ada dalilnya. Sama dengan tafsir Ibnu Katsir, sama dengan tafsir Al-Qurtubi, aslafihim. Abaihim maksudnya orang-orang nenek moyang mereka, yakni orang-orang yang sudah lalu, salaf-salafnya mereka. Ya, pendahulu mereka. Kaburat, besarlah, adumat, sungguh besarlah, kalimat, maksudnya sungguh besarlah dosa orang yang mengucapkan kalimat bahwa Allah Tuhan punya anak. Itu kaburatil kalimatan, besarlah kalimat yang keluar, ya, takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut-mulut mereka, tadharu, yang muncul min afwahihim, dari mulut mereka. Kaburat kalimatuhum bihadihil kalimah, besarlah kalimat mereka dari kalimat mereka yang mereka ucapkan ini. Azim bi kalimatihim, sungguh mereka telah membesarkan ucapan mereka dengan kalimat, dengan ucapan yang mereka katakan, yakni azuma qaulik, besar ucapan kamu, wa kabura sa'nuk, dan sungguh besar keadaan kamu, dosa kamu, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Walihada, dan karena inilah Allah menyatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ya, maksudnya laisalaha mustanadun, tidak ada bagi mereka sandaran ilmu apapun, pengetahuan apapun, siwa qaulihim, kecuali perkataan mereka. Wala dalilalahum, dan tidak ada dalil bagi mereka alaiha, atas ucapan itu, illa, kecuali kadibuhum waftirauhum, kedustaan mereka, kebohongan mereka, dan karangan mereka. Jadi orang yang mengatakan Tuhan punya anak itu iyaquluna illa kadiba, tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan, kebohongan. Orang Arab yang mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah itu adalah perkataan dusta. Iyaquluna illa kadiba. Dah selesai ayat yang keempat. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi istiqomah untuk tetap berada dalam ilmu sampai akhir hari kita masing-masing. Dan Allah berkenan beri pada kita semuanya kesehatan dan kekuatan, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana, yang beriman kepada Allah, yang diberi musibah berupa sakit, semoga Allah segera menyembuhkan sakitnya. Dan kita berharap Allah memberi pada kita semua istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.